Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta kasih sayang Allah sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali kita duduk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga duduknya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram, pembina Majlis Ta'lim Rawdatul Istighfar Al-Ustaz Abdul Razak Tamsir. Itu juga Al-Mukarram Al-Ustaz Syami, Al-Ustaz Aswadi, Al-Ustaz Rizki Fakhruddin dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau sekalian dan para hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan pula kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, pemimpin dunia dan akhirat kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa malam hari ini adalah malam pembukaan, ya, iftitah daripada taklim rutin kita setiap malam Jumat, ya, yang di dalamnya kita membahas yaitu kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab fikih, ya, yang mana kemarin kita tawakufkan sementara yaitu menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ya, telah kita lalui bulan suci Ramadan dan masih di dalam bulan Syawal ini. Al-Fakir, ya, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana Al-Fakir punya salah-salah kata, baik perkataan maupun tingkah laku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu, marilah kita awali pembukaan majelis kita pada malam hari ini dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik. Mengapa? Karena niat itu pangkalnya ibadah, ya. Kita berniat karena Allah, niscaya apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Mengapa saya katakan demikian? Karena berapa banyak orang yang melakukan ibadah tapi ibadahnya sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak punya niat utama yaitu mengharapkan keridhaan Allah. Dia punya niat, oh biar dilihat soleh, wah gue ngaji pakai peci, pakai sarung, biar kenapa? Biar dipanggil ustaz. Masya Allah.
Gue ngaji pakai peci, pakai sarung, biar kenapa? Biar emaknya hari demen sama. Ya. Jangan. Kita niat ngaji, kita niat ibadah. Ya. Biar apa? Dengan satu tujuan, yaitu niat kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaannya kepada kita, maka apapun yang kita niatkan insyaallah ya akan yaitu terlaksana, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari sama-sama kita awali daripada majlis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini kita khususkan untuk muallif daripada kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan barakahnya dan mendapatkan manfaatnya. Ala hadiniya ala kulli niyatin salihah. Khususan ila ruh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ulati wa talamidati wal muntasibin ilayhi wa nusizati wa tariqatihi ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal ittifa wal ifadata wal istifada wal hatta la tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbillah wa thawabillah min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Mukasyafatul Qulub ila al-qal al-bab at-tasi' wa ath-thaminun fi birril walidain wa huququl aulad. Menerangkan kita sampai ke dalam bab, yaitu bakti kita kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqal qarabah war rahim fa afsal arhami wa amsahal wiladata fayatasaffahu ta'akkadal huquqi fiha. Sebagaimana kita diwajibkan untuk yaitu menghormati kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, fa afsal arham, zawil arham, kerabat, saudara, sanak famili kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung, untuk memperbaiki hubungan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang rela bertaruhkan nyawanya demi lahirnya kita ke dunia ini, yaitu kedua orang tua kita, terkhusus ibunda kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, la yujza waladu walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Tidaklah berat, yaitu tidaklah dapat membalas seorang anak akan jasa-jasa kedua orang tuanya, sekalipun ia mendapati orang tuanya ini dibebaskan. Diibaratkan orang tuanya ini seperti budak, lalu dibebaskan, fayatiqahu, lalu dibebaskan. Yang demikian itu masih belum dikatakan ia membalas akan yaitu jasa-jasa akan kedua orang tuanya. Bahkan dikatakan, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain afdalu minas shalah was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Jadi hadirin dan hadirat, bab ini menerangkan tentang bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Ya, tidak ada di dunia ini, tidak ada di alam semesta ini seseorang yang mau menampung kita di dalam perutnya selama 9 bulan. Tidur dibawa, ke pasar dibawa, mandi dibawa, kemana aja dibawa. Dialah ibu kita, saudara hadirin.
Maka wajib atas kita untuk menghormatinya dan wajib atas kita untuk bakti kepadanya. Bahkan diriwayatkan ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tabuhan perang yaitu dikumandangkan, maka wajib pada saat itu untuk mengikuti perang. Maka datang seorang lelaki kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad." Apa kata Nabi? "Apakah engkau masih punya orang tua?" "Punya ya Rasul." "Pergi pulang, berbakti engkau kepada kedua orang tuamu, maka itulah jalan engkau menuju jihad fisabilillah." Sungguh merupakan suatu yaitu perkara yang besar kita berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah bakti kepada kedua orang tua setelah perintah menyembah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha murdiyan li abawayhi asbaha lahu baban maftuhan ila al-jannah. Wa man amsa fa mithla dhalik wa in kana wahidan fa wahidan wa in zalama wa in zalama." Kata Nabi, siapa orang yang di pagi hari murdiyan li abawayhi, mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, lahu baban maftuhan ilal jannah, bagi anak tersebut yang di pagi hari dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, dia punya dua pintu surga. Wa man amsa fa mithla dzalik, dan siapa orang yang di sore hari mendapat keridhaan dari kedua orang tuanya, maka dia punya juga tuh ya, dua pintu surga ya, yang jalan dia menuju surga. Wa in kana wahidan fa wahidan, kalau satu ya satu, dapat keridhaan ayahnya satu pintu surga, dapat keridhaan ibunya dong satu pintu surga. Tapi kalau dia dapat dua keridhaan di pagi hari bangun ya, dia dapati kedua orang tuanya ridho akan anaknya, maka di pagi hari itu seorang anak itu punya dua pintu surga yang terbuka untuk dia. Begitu juga di sore hari, dia mendapati kedua orang tuanya ridho kepada dia, maka dia punya dua pintu surga yang terbuka untuk dia. Wa in zalama, dikatakan sekalipun orang tua itu zalim, sekalipun orang tua itu kejam kepada itu anak, wajib tetap kita untuk berbakti. 3 kali diulang oleh Nabi, wa in zalama. Kadang kita baru ngaji sebentar, baru ngaji rame-rame, ketemu di rumah sama orang tua, kaki diangkat. Bahkan diriwayatkan di sini yaitu lamma dakhala Ya'qub ala Yusuf alaihi masalam lam yakum lahu fa awha Allah ilaihi atatta'azamu an taquma li abik. Ketika Nabi Yusuf ya menjadi pembesar di Mesir, ketika itu telah menjadi pembesar di Mesir, datang Yakub nih, orang tuanya Yusuf. Begitu masuk, Nabi Yusuf bukan gak ta'zim sama orang tuanya. Lam yakum lahu. Begitu Nabi Yakub masuk, Nabi Yusuf gak diri. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'awhallahu ilaihi. Maka Allah mewahyukan kepada Yusuf, "Atata'azamu an taqum li abika." Kau tidak mau menghormati ayahmu, kau tidak mau berdiri untuk menghormati ayahmu. Wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyya. Demi keagunganku, kata Allah, la akhrajtu min sulbika nabiyya. Tidaklah aku keluarkan engkau kecuali dari sulbi, dari tulang sulbi seorang nabi pula.
Jadi ini perkara yang agung, perkara yang besar, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kadang kita di luar ketemu, Masya Allah, orang soleh ketemu habaib, cium tangan bolak-balik sampai dicopotin itu tangan Habib. Ya. Bagus, begitu bagus, bukan nggak bagus. No, di rumah ente ada keramat, ya, yang lebih mulia, yang lebih cepat doanya. Kalau ente minta doa itu lebih cepat doanya ketimbang 40 wali. Ya. Kadang orang tua kita punya orang tua nggak ngerti agama, diomelin, disalah-salahin, waliyadzubillah. Jangan. Lalu waman asbaha, dan siapa orang yang di pagi hari muskhitan li abawai, mendapati ya, kedua orang tuanya gendek, kedua orang tuanya kagak redho sama itu anak, lahu baban maftuhan ilanna, bagi dia terbuka dua pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pagi-pagi ya, usahain bikin orang tua kita tersenyum, bikin kedua orang tua kita yaitu gembira, ridho kepada kita. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu mengharapkan supaya dia meninggal lebih dulu ketimbang orang tuanya. Kenapa? Supaya dia dapat keridhaan dari kedua orang tua. Bahkan diriwayatkan yaitu Imam Malik bin Dinar, ketika ibunya meninggal, dia menangis dengan yang amat sangat tangisan. Lalu berkata muridnya, wahai Malik bin Dinar, engkau ini menangis seperti seorang yang tidak punya ilmu. Bukankah setiap yang bernyawa pasti akan mati? Mengapa kau seperti orang yang tidak terima akan ketentuan Allah? Lalu apa jawab Malik bin Dinar? Sesungguhnya aku pun tahu takdir itu yang hidup pasti akan mati. Aku ridho akan ketentuan Allah, tapi aku sedih karena kunci surga, pintu surga bagiku telah tertutup satu pintu. Ini orang saleh. Bahkan dikatakan wa man amsa fa mithla dzalik. Dan sore hari dia dapati kedua orang tuanya masih marah sama dia, masih gendek sama dia, maka bagi dia itu dua pintu neraka terbuka. Wa in zalama wa in zalama wa in zalama. Sekalipun itu orang tua zalim, sekalipun itu orang tua zalim, sekalipun itu orang tua zalim. Di sini kita betul-betul harus memetik pelajaran akan betapa pentingnya kita yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dikatakan lagi, waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala ahadin idza arada an yatasaddaq. Jika seseorang mau bersedekah, maka sedekahlah itu, menjadikan sedekahnya itu untuk kedua orang tuanya. Idza kana musliman, kalau kedua orang tuanya muslim, fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithla ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'. Kalau seorang anak pengen bakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia bersedekah, niatin nih sedekah kita pahalanya untuk kedua orang tua. Kata Nabi, siapa yang melakukan demikian itu, maka dia orang tuanya mendapatkan yaitu pahala sedekah, dan orang tadi yang bersedekah yang niatkan untuk kedua orang tuanya mendapatkan pahalanya juga tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'un.
dan tidak mengurangi sedikit pun, yaitu ganjaran pahala atas pahala orang yang bersedekah tersebut. Jadi mulai sekarang, besok-besok kalau ada ketemu kotak amal di jalanan, niatin, masukin, jangan ditarik yang di dalam. Tempelin permen karet lagi, dicolok-colok abang. Masukin, niatin, pahalanya untuk kedua orang tua, gitu. Lalu dikatakan, waqala Malik bin Rabi'ah, dikatakan berkata Malik bin Rabi'ah, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawai syai'un abirrahuma bihi ba'da wafatihima. Kata Malik bin Rabi'ah, ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a rajulun, ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Lalu laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawai, apakah masih tersisa, yaitu untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya ba'da wafatihima, setelah keduanya meninggal dunia. Lalu Nabi SAW menjawab, na'am, ya masih bisa. Dengan apa caranya ya Rasulullah? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Jadi hakikatnya kita mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia, itulah salah satunya cara kita untuk, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu apalagi ya Rasulullah? Wal istighfar lahuma, dan memohonkan ampun atas keduanya. Wa infadhu ahdihima, dan menunaikan janji bila mana keduanya masih mempunyai janji. Wa ikramu sadiqahuma, dan yaitu kita menjalin hubungan dan menghormati, yaitu kerabat-kerabat dan teman-temannya daripada kedua orang tua kita. Wasilatur rahim allati la tuwassilu ila bihima, dan menyambung tali silaturahmi yang mana jika terputus atas meninggalnya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita udah meninggal, nggak ada kita cara untuk berbakti lagi, nggak bisa kita buat mendapati pagi hari mereka orang tua kita ridho kepada kita, maka satu-satunya yaitu kita mendoakannya dan bersedekah, yaitu dengan niat kita kirimkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu dan beristighfar kepada keduanya, dan yaitu menyambung silaturahmi kepada teman-temannya, orang tua kita dulu semasa hidupnya punya teman, punya sahabat, kawan karib, sambung silaturahminya, jangan sampai putus. Maka yang demikian itu merupakan salah satu bukti baktinya kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Bahkan diceritakan ketika itu ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ketika berjalan ketemu seorang Arab Badui, ketemu Arab Badui, dia turun dari ontanya ini, Abdullah bin Umar dibuka imamahnya, dipakein ke itu Arab Badui, dinaikin itu Arab Badui ke ontanya. Lalu sahabatnya Abdullah bin Umar bilang, wahai Abdullah bin Umar, ini Arab Badui, ente salam selesai, udah girang dia, tapi kenapa ente pakai copot imamah, ente suruh naik di atas onta ente? Apa kata Abdullah bin Umar? Dulu ayahku, teman ayahnya, aku hanya ingin menunaikan, yaitu ingin berbakti kepada ayahku Umar bin Khattab untuk menyambung tali silaturahmi antara ayahnya si Arab Badui ini dengan ayahku Umar bin Khattab. Sampai sebegitunya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Begitulah daripada ancaman dan juga ganjaran atas seorang anak yang
berbakti dan yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk itu, marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, dimanapun, kapanpun, sekalipun jika ada orang tuanya yang bukan muslim. Bukan lantas kita menolak, bukan lantas kita menghardik, bukan lantas kita sampai mengatakan bahwa dengan kata-kata yang kasar. Tetap kalau dia mengajak kepada kebaikan, ikutin. Tapi kalau dia mengajak untuk menyekutukan Allah, jangan diikuti. Tapi tetap dengan kalimat yang santun, tetap dengan akhlak, ya. Bahkan dikisahkan ada, yaitu seorang yang bernama Hauzan. Hauzan ini berumurnya kurang lebih udah 60 tahun. Dia mengasuh ibunya yang sudah tua renta, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring di atas tempat tidur. Hauzan punya adik, ya. Lalu datanglah ini adik ke rumahnya Hauzan. Wahai kakakku Hauzan, berikan, ya, kesempatanku untuk mengurus ibuku. Kau sudah bertahun-tahun sampai umurmu 60 tahun, ya, kau merawat ibu, maka berikan aku kesempatan untuk berbakti kepada ibuku. Apa kata Hauzan? Silahkan bawa ibumu dengan syarat jika aku telah tiada. Wahai Hauzan, kau ini sudah berumur 60 tahun. Kau berdiri untuk berjalan saja dirimu susah. Lalu akhirnya ini dua orang adik kakak sampai berdebat, lalu datang ke hakim. Dibawa ke pengadilan. Apa kata hakim? Ini gimana perkaranya? Yang satu anaknya, yang satu anaknya juga, tapi adiknya. Hauzan ini sudah umur 60 tahun. Lalu hakim berkata, tidak mungkin aku mencegah Hauzan untuk bakti kepada ibunya meskipun berumur dia udah umur 60 tahun. Kalau begitu, bawa saja orang tua itu ke sini. Akhirnya dibawa, digotong. Apa kata hakim? Wahai ibu, kau milih tinggal sama siapa? Hauzan aini wa akhi aini. Hauzan dan adiknya adalah permataku, air mataku, penyejuk mataku. Ada emang orang kalau ditanya bisa milih, kau lebih suka pilih mata yang sebelah mana? Nggak bisa. Akhirnya itu hakim memutuskan karena adiknya Hauzan ini lebih muda, lebih kuat. Akhirnya sang ibu diputuskan agar tinggal bersama Hauzan. Wallah, sekarang kita lihat di pengadilan bukan rebutan untuk ngurusin ibu. Rebutan apa? Warisan direbut. Na'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya itu ibunya dibawa sama adiknya, itu Hauzan nangis. Nangis jadi. Inilah, ya, jangan sampai kita, ya, keluar dari ini majelis, ya, ketemu sama orang tua kita selanang jangan, ya, cium tangan, bolak-balik kalau perlu, ya. Sebagaimana ente perlakukan, ente punya guru, ente ketemu orang baik, ente ketemu orang soleh, perlakukan juga yang sedemikian itu kepada kedua orang tua kalian. Karena sesungguhnya doa daripada kedua orang tua lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah panjangkan kedua orang tua kita, amin. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, sehingga dapat, yaitu kita memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan lubang kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.